Oke, baik, kita lanjutkan yang kemarin. Jadi hari Jumat yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang dasar-dasar dari computational kinematik. Itu bagaimana menentukan posisi suatu objek di ruang, baik itu berupa titik maupun benda tegar, khususnya di bidang planar ya, khususnya di bidang planar. Kita belum masuk ke benda 3 dimensi. Oke, saya ingin mereview sedikit, mengingatkan bahwa ketika kita berbicara yang disebut kinematik, saya share dulu ya. Saya lupa share-nya. Oke, saya mereview beberapa konsep dasar. Ketika kita bicara kinematik, apa itu? Itu artinya kita bicara tentang posisi, kecepatan, percepatan suatu objek ya. Itu objek di dalam ruang atau bidang. Kalau kita bicara planar. Nah, kita masih ke diskusi tentang planar. Kalau dalam ruang nanti ya. Kita kuasai dulu planar, setelah kita paham baru masuk ke ruang. Nanti khususnya tentu di tingkat lebih lanjut. Dalam kuliah ini karena hanya disediakan waktu 3 kali pertemuan, kita hanya membahas planar dan itu pun masih sangat basic sekali. Nah, kalau kita bicara tentang posisi, kecepatan, dan percepatan, kita lihat bahwa semuanya ini adalah apa? Ingat kemarin kita bahas besaran vektor. Artinya mempunyai apa? Ciri khasnya vektor besar dan arah. Ya, ini sudah paham semua ya. Artinya apa? Kalau kita bicara besaran vektor, kita harus punya referensi. Kalau kita bicara arah, ditanya arahnya kemana, tentunya kita bertanya, dilihat dari mana? Kan begitu. Demikian juga dengan posisi, kecepatan, dan percepatan. Harus ada referensinya yang kita sebut dengan kerangka acuan atau reference frame. Oke. Kalau kita bicara tentang objeknya berupa titik, objeknya titik di dalam bidang, ya, maka kita hanya perlu 2 variabel untuk menjelaskannya. Hanya perlu 2 variabel atau 2 koordinat. Atau 2 koordinat untuk menjelaskan posisinya. Oke, di dalam bidang ya, pada bidang. Nah, kita bicara planar tadi ya. Kita langsung masuk ke planar saja supaya tidak kemana-mana. Jadi kalau objek titik di bidang, kita hanya perlu 2 variabel untuk menjelaskan posisinya. Oke. Jelas ya, kalau kita punya satu reference frame begini, ada suatu titik, ya untuk menyatakan posisi titik ini, ya kita hanya perlu 2 variabel saja atau 2 koordinat, X dan Y. Pasti posisinya ada di sana. Tetapi kalau seandainya bendanya bukan bidang, bukan titik, tapi katakanlah benda rigid, planar benda planar, katakanlah begini bentuknya ya. Kemudian kita nyatakan dalam suatu koordinat reference frame begini, satu titik saja belum cukup. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi titik ini tidak bergerak, tetapi bendanya berotasi. Ya. Katakanlah bendanya berotasi, titiknya tetap, tapi bendanya jadi seperti ini sekarang. Ya, seperti itu. Bisa saja. Artinya apa? Artinya apa? Kita perlu parameter lain untuk menjelaskan posisinya di dalam ruang. Nah, posisi itu disebut orientasi. Ya, bagaimana selain satu posisi dan juga orientasinya bagaimana. Nah, setidaknya untuk menyatakan posisi suatu benda atau kondisi keadaan suatu benda bidang atau suatu benda planar di bidang, kita minimum harus punya 2 titik. Punya 2 titik. Ya. Karena kalau titiknya di sini sekarang, ini tetap, kalau bendanya berputar, sekalipun yang ini tidak bergerak, kita bisa tahu titiknya tentu akan pindah ke sini. Artinya apa?
Dengan mengetahui posisi dua titik ini setiap saat di bidang tersebut atau di benda tersebut, kita bisa mengetahui orientasinya. Nah, pertanyaannya sekarang sebenarnya yang kemarin kita bahas, bagaimana kita mendefinisikan dua titik ini di dalam bidang tersebut. Bagaimana cara yang termudah? Apabila kita menyatakan semua titik ini langsung di dalam koordinat global, ya, ini koordinat global X dan Y begitu, akan sangat sulit. Tentunya setiap titik kita akan mencari setiap titik di mana sebagainya. Nah, cara yang paling gampang adalah menjadikan salah satu titik tersebut sebagai titik referensi, ya, titik referensi di mana di titik tersebut koordinat yang baru kita letakkan. Kita letakkan koordinat baru. Oke. Nah, ini sebenarnya titik apa saja di dalam bidang itu boleh Anda ambil. Ya. Kita perlu meletakkan satu titik sebagai referensi baru, sebagai acuan untuk setiap titik yang ada di bidang tersebut. Keunggulannya apa? Keuntungannya apa? Dalam hal ini, titik ini cukup kita nyatakan dalam dua variabel tadi, dua koordinat, X dan Y. Titik yang ini sebagai reference frame. Sedangkan titik yang ini bisa dinyatakan dalam vektor yang dibangun atau yang kita bentuk dalam koordinat globalnya, lokalnya. U, P, lokal. Nah, ini titik P-nya. Kenapa? Keuntungannya apa? UP ini akan selalu konstan di dalam koordinat ini. Ya, ingat ya, UP ini akan selalu konstan di dalam koordinat ini. Nah, tetapi di dalam analisis lebih lanjut, analisis berikutnya, kita juga perlu mendapatkan informasi tentang kondisi posisi titik P ini di dalam koordinat globalnya. Kenapa? Karena nanti semua persamaan gerak, persamaan dinamik, persamaan kinematik itu dibangun di dalam koordinat lokal, global, sorry, dibangun dalam koordinat global. Sedangkan ini adalah koordinat kembali terus saya ya, kok bisa ya, biar standar lagi, maaf ya. Y itu selalu yang tegak ya, kok bisa terbalik ya. Ya, Y ini X ya, ini X, ini Y, I. Oke, X, Y. Nah, lihat, kita perlu menyatakan koordinat titik P ini di dalam koordinat globalnya. Ya, globalnya. Nah, tapi kita tahu koordinat titik ini di dalam koordinat lokalnya, karena UP ini adalah konstan, yang saya kasih bar ini konstan. Nah, untuk itu kita perlu mencari relasi. Kalau suatu vektor dinyatakan dalam koordinat lokalnya, bagaimana kalau seandainya vektor tersebut kita transformasikan untuk dinyatakan dalam koordinat global? Nah, kita perlu ada suatu relasi yang menghubungkan bahwa UP, vektor UP di dalam koordinat global itu sama dengan A dikali UP dinyatakan dalam koordinat lokalnya. A inilah yang disebut transformation matrix atau rotation matrix. Atau kadang-kadang sering juga orang menyebutnya rotation matrix. Oke, paham ya sampai di sini? Sehingga kita bisa menuliskan bahwa koordinat RP ini, koordinat RP di dalam koordinat globalnya, jadi vektor posisi P atau RP ini dalam koordinat global, kita bisa nyatakan sebagai RP, ini review sedikit yang kemarin ya, sebelum kita langsung masuk ke mencoba memecahkan permasalahan atau membangun suatu persamaan kinematik nanti. Kita bisa tuliskan RP itu sama dengan R, ini RPI ya, RPDI, UPDI, ini kembali istilahnya benda, ini indeks bendanya, RPI di dalam koordinat global itu sama dengan R apa ini? RI. RI itu adalah posisi reference, titik reference tadi di dalam koordinat global, ditambah A, ya, karena dia punya benda I juga, ya, karena sama-sama punya benda I, maka AI
dikali UPI begitu. Ini persamaan dasar dari dasar suatu vektor posisi satu titik di dalam benda, di mana untuk bidang planar, untuk planar, matrik rotasi itu dinyatakan dalam bentuk sin theta, cos theta min sin theta cos theta dalam bentuk matrik ini. Apa itu theta? Theta adalah ya, sudut rotasi atau sudut orientasi dari apa namanya koordinat lokal terhadap koordinat global. Jadi ini sudut rotasinya, sudut orientasinya. Theta itu ini. Ini kan sejajar dengan X ya. Ya, theta ini. Nah, cos theta min sin theta cos theta. Nah, bagaimana menurunkan apa namanya ini faktor rotasi ini? Anda bisa lihat di chapter 3. Silahkan baca sendiri ya. Chapter 3 di buku Computational Dynamic. Cukup jelas dan sebenarnya di sana dijelaskan dan sangat mudah untuk dipahami. Saya minta Anda membacanya. Bagaimana mencari hubungan antara mentransformasikan suatu vektor di dalam suatu benda, di dalam suatu koordinat lokal untuk dinyatakan dalam koordinat globalnya. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Ini konsep yang sangat dasar sekali. Oke, jadi di sini kita banyak bermain-main dengan vektor dan matrik. Clear ya? Ada pertanyaan? Jangan tidur semua nih, saya ngomong sendiri. Gimana? Muhammad Dani Pratama, bagaimana Mas Muhammad Dani? Muhammad Dani masih hadir? Iya, Pak. Masih nyimak? Iya. Apa? Iyanya apa? Masih nyimak. Masih nyimak. Oke. Saya khawatir saya ngomong sendiri di sini, yang lain di sana pada apa namanya mengerjakan yang lain ya, atau tidur malah. Oke. Yang penting tampil wajah di sini. Tapi saya harapkan Anda perhatikan ini karena berikutnya kita akan masuk ke penggunaan persamaan dasar ini dalam membangun suatu model kinematik suatu sistem. Membangun model kinematik suatu sistem untuk bisa mencari kecepatan, percepatan, posisi, dan sebagainya. Oke. Tidak ada pertanyaan ya? Oke, nah kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Kita lanjut ke, saya lanjut ke contoh soal aja. Langsung saja, saya lebih enak begitu. Anda lihat bagaimana kalau Anda diberi suatu sistem kinematik, bagaimana Anda membangun modelnya untuk dibuat programnya, program pemodelan atau analisa numeriknya nanti bagaimana. Oke, kasus yang kita lihat sekarang atau kita akan coba cari adalah kasus misalnya kalau di presentasinya Pak siapa namanya Pak Ferry di video beliau menganalisis dengan robot ya, menganalisis dengan robot yang seperti ini. Ya, gini, kemudian dihubungkan dengan mekanisme revolute join di sana. Di sini ada lengannya yang untuk megang dan sebagainya. Oke. Sini theta. Ini theta 1, ini theta 2. Nah, sekarang saya mengajak Anda mengevaluasi benda yang lain. Kita bangun suatu model kinematik dari mekanisme planar, mekanisme slider. Anda ingat pernah belajar slider ya? Di dalam pertama kali kita selalu membahas ini. Oke, saya taruh.
Di sana. Ya, anggap lurus dan bagus ya gambarnya ya. Nah, untuk itu kita perlu bahas bagaimana menggunakan persamaan dasar tadi untuk membangun suatu model kinematik suatu sistem. Perhatikan di sini. Ya. Nah, terlebih dahulu tentunya kita perlu mengidentifikasi nomor bendanya. Ya. Semua sudah sepakat, ini 1, benda ground, ini 2, ya. Ini 3, ini 4. Oke, nah kemudian kita beri nama ini titik A, titik O saja, kita beri nama ini titik O. Ya. Ini titik A, ini titik B. Nah, langkah pertama adalah Anda perlu mendefinisikan di mana koordinat globalnya. Nah, menurut Anda, perhatikan, mari kita bangun sama-sama. Menurut Anda, koordinat global yang paling baik, yang paling bagus, yang paling sesuai atau yang paling pas lah dalam kita menganalisa sistem seperti ini, Anda ambil di mana? Koordinat global. Titik pusat koordinat global di mana? Titik 0, Pak. Oke, bagus ya, titik O. Ya. Sebenarnya di mana saja boleh ya, nggak ada masalah Anda ambil di mana saja. Tapi yang mari supaya memudahkan kita ambil di titik O. Oke, kita beri nama, ini X, globalnya, ini Y. Oke, kemudian kita tentukan di mana posisi koordinat lokal setiap benda, benda 2, 3, dan 4. Kira-kira di mana sebaiknya kita ambil? Benda ditaruh di mana yang paling enak? Di tengah-tengah batang, Pak. Di tengah-tengah batang. Oke, supaya gampang, kita ikuti saja orientasi batangnya ya. Supaya kita bisa dengan mudah menentukan posisi setiap batang. Posisi setiap titik di batang. Kenapa? Perhatikan, kita harus jeli melihat suatu permasalahan ketika menganalisa menetapkan koordinat global ini. Kira-kira yang paling mudah menyatakan titik A dan titik O ini di dalam batang 2 seperti apa? Ya paling gampang ya kita nyatakan di dalam sumbu X-nya saja supaya Y-nya 0. Nanti akan mengurangi operasi matematika juga kalau salah satu koordinatnya selalu sama dengan 0 ya. Tapi di dalam koordinat global tersebut, ini kita sebut sebagai X2, ini Y2. Demikian juga ini kita buat seperti itu. Kita ambil koordinat lokalnya sendiri di sini. Ya. Oh, sorry, biar pas. Bayangkan, ya, ini saya salah. Sebaiknya kita mengambil X-nya tidak ke sana. Kenapa? Ada ide? Saya coba nanti, menurut saya, yang paling baik adalah arah koordinat B ini adalah demikian. Ini X3-nya, ini Y3-nya. Ada yang kira-kira sebenarnya kemana saja boleh ya, tetapi karena saya sudah memutuskan tadi ini X2-nya ini, Y2-nya yang ini, maka supaya sama konvensinya, saya memilih memberikan Y3-nya arah ke sini, X3-nya ke sana. Ada yang kurang paham? Kenapa? Kalau ini jelas begini. Ada yang tidak setuju? Saya lebih nggak ngerti kenapa sih, Pak. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena saya mengambil acuan sudut tetanya adalah
yang dari sini. Positif ke sana. Paham ya? Karena saya ngambil XY globalnya begini, sehingga sumbu X yang saya perlu nyatakan adalah sudut theta X-nya terhadap X2 terhadap X-nya terhadap sumbu globalnya. Ini saya sebut theta 2. Nah, theta 3-nya, karena sumbu X-nya yang ini, karena kita menganut konvensi supaya sama satu referensinya, tentunya sudut theta benda 3 ini adalah mana? Ini ya, dari sini sampai ke sini kan? Ya. Oke, karena referensinya adalah bagaimana sudut putar orientasi koordinat reference frame ini terhadap terhadap X-nya ini, terhadap sumbu X koordinat global. Paham ya? Kalau saya ambil seperti ini, yang mana koordinatnya? Bisa Anda ambil, berarti dia negatif nanti. Ya, Anda ambil contohnya X3-nya begini ya, kan ini mewakili benda 3 tadi ya. Tapi nanti konvensinya pada saat Anda menyusun persamaannya akan berbeda referensinya. X-nya mana, θ-nya mana positif. Anda bisa menyatakan demikian, ini X, X3, ini Y3. Tetapi karena sudut ini adalah apa? Sudut garis globalnya yang ini, maka θ-nya tentunya ini. Jadi minus θ-nya ke sini. Sedangkan positif kita ke sana. Nah, supaya semuanya konvensinya sama, maka yang terbaik adalah mengambil θ-nya mutar ke sana. Oke ya, kebayang ya? Siapa yang nanya? Mbak Alis ya? Mbak Alis ya? Mbak siapa nih? Tadi yang nanya. Oke, Ya, itu paham. sebabnya. Ya paham ya, kita supaya mendapatkan sudut orientasi yang referensinya sama. Duanya terhadap X-nya sama, orientasinya ke arah mana, X3 terhadap X-nya juga sama orientasinya. Oke, jadi ketika kita bicara θ2, ini θ-nya, θ3, ini θ-nya, referensinya adalah dari X sumbu X dari yang mengarah ke sana. Nah, sekarang kita sudah mendefinisikan tentunya koordinat setiap reference frame-nya, ya, posisi reference frame-nya. Oke, nah Anda bisa lihat di sini sekarang bagaimana menyatakan semua titik ini di dalam koordinat lokal dan global masing-masing yang kita sudah nyatakan tadi. Nah tentunya dengan mudah kita karena ini adalah koordinat global, maka vektor posisi titik O, ya, berikan warna lagi, foto posisi titik O di dalam benda 1, ground artinya global adalah, saya bisa nyatakan dalam 0, 0. Nah dia berada di titik pusat ground tadi. Ya kan? Oke, kemudian sedangkan titik pusat O, RO di dalam koordinat globalnya di dalam benda 2 itu saya tulis sebagai apa di sini, min L1/2 0. Ini artinya apa? Ini saya nyatakan di dalam koordinat lokal dari benda 2 tersebut. Oke, mari kita lihat titik A. RA2. Itu siapa bisa bantu saya? Ayo. L/2. Ya, betul. L/2 ini 0. Oke, untuk membedakan sedikit ya, saya mungkin kalau kita nyatakan di dalam koordinatnya sendiri,
Di dalam lokal kita cenderung menyebutnya titik itu sebagai titik jarak tersebut sebagai U. Kalau ini kena jalan ini UO2. Oke. Nah, kalau ini juga bisa dinyatakan sebagai UO1 ya. Akan sama dengan RO1 ya karena dia sama-sama di ground. Kalau di sini UO2 misalnya kalau di sini saya beri nama misalkan saja UA2 L per 2 0. Oke ya. Nah kemudian kita juga bisa menyatakan A ini sebagai punyanya benda 3 karena benda 3 dan benda 2 juga ketemu di sana. Saya bisa nulis juga UA3 apa? Kalau begitu UA3 L per 2 ya, karena positifnya ke sana. Lagi L per 2, L3, sorry. Sini L1. Supaya standar, kita sepakat indeks yang di atas adalah menunjukkan nama benda. Seperti L2. Ini bukan kuadrat ya. Sini L3 per 2, ini L2. Oke, ini L3 per 2, positif ke sana, ini 0. Oke. Ada titik lagi yang perlu kita definisikan di dalam koordinat global lokalnya masing-masing dulu. UB di dalam benda 3 itu adalah min L per 2, min L3 per 2, min 0. Tapi UB juga punya benda 4. Ya. UB ini kepunyaan benda 4. Di dalam benda 4, UB-nya adalah, karena dia di tengah-tengah, ya pasti 00. Sampai di sini ada yang kurang paham?